Untuk memenuhi syarat program S1, Universitas Halu Oleo mensyaratkan mahasiswa untuk melakukan program kuliah kerja nyata atau KKN sebagai salah satu syarat kelulusan. Kuliah kerja nyata merupakan salah satu kegiatan yang erat sekali dengan praktek mahasiswa dari perguruan tinggi. Saat KKN, kita akan belajar, mengabdi, mengajar, dan berbaur dengan masyarakat. Jadi, KKN ini tidak hanya sekedar kuliah kerja nyata saja, tetapi melalui program KKN ini sebagai bentuk integrasi dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dengan jumlah anggota kelompok kami, yaitu 5 orang. Sebelum kami menampilkan dokumenter kegiatan KKN kelompok kami, maka terlebih dahulu kami akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kami. Saya Muhammad Azrul selaku Ketua Kelompok KKN di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Stambuk F1A 118010. Saya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ditempatkan di bidang persuratan dan tata usaha. Saya Alda Tiara Safira, Stambuk H1A118329. Di Kejaksaan Tinggi, saya ditempatkan di bidang pembinaan. Saya Yulastra Oktavia Maani, Stambuk H1A11845. Di Kejaksaan Tinggi, saya ditempatkan di bidang intelijen. Saya Marwa Salim Bapadal, Stambuk H1A118349. Di Kejaksaan Tinggi, saya ditempatkan di bidang pidana umum. Saya Dita Rianti Ningrum, Stambuk H1A11831. Di Kejaksaan Tinggi, saya ditempatkan di bidang pidana khusus. Pada tanggal 9 Agustus 2021, bertepatan dengan hari Senin, kami memulai kegiatan KKN di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Alasan kami memilih Kejaksaan Tinggi sebagai tempat kami KKN adalah karena dengan KKN di Kejaksaan Tinggi, kami bisa belajar tentang bagaimana dunia kerja itu, dan juga kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat selama kuliah untuk diterapkan di tempat KKN Kejaksaan Tinggi. Program kerja yang kami buat yaitu upaya pencegahan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 di dalam lingkungan Kejaksaan Tinggi. Mengingat sekarang masih masa pandemi, maka kami ingin mensosialisasikan ke masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan untuk pencegahan dan pemutusan mata rantai COVID-19. Kami berlima dibagi per bidang, yaitu di bidang pembinaan, persuratan, intelijen, pidana umum, dan pidana khusus, dan akan kami jelaskan sesuai bidang masing-masing. Saya Muhammad Azrul di bidang persuratan, yang sehari-harinya berhadapan dengan surat, baik itu surat masuk maupun surat keluar. Di bidang ini saya ditugaskan untuk menginput surat yang masuk maupun keluar, dan kemudian akan di-scan sebagai simpanan. Setelah itu akan didisposisi dan akan diteruskan ke Kajati atau Wakajati sesuai dengan perkaranya untuk di-ACC. Setelah di-ACC maka akan diteruskan ke bidang-bidang lain untuk siap diproses. Saya Alda Tiara Safira, ditempatkan di bidang pembinaan. Pada bidang ini mempunyai 3 program kerja. Yang pertama, program peningkatan SDM. Contohnya seperti mengikut sertakan pegawai untuk mengikuti penyelenggaraan diklat. Yang kedua,
Dan yang ketiga, program pengembangan karir. Contohnya seperti promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Program kerja individu yang saya laksanakan pada bidang ini yaitu pendataan data-data pegawai dan meregistrasi surat-surat kepegawaian serta pelaksanaan kegiatan pembinaan dan kepegawaian Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Saya Yulas Octavia Maani ditempatkan dalam bidang intelijen. Dan di bidang intelijen terbagi dalam beberapa seksi. Saya sendiri berada di seksi teknologi informasi dan produk intelijen. Program kerja yang saya kerjakan dalam bidang intelijen yaitu meregistrasi surat-surat masuk baik dari dalam instansi maupun dari luar instansi lain, menindaklanjuti surat-surat masuk, mengarsipkan surat-surat yang telah ditindaklanjuti, dan mengisi buku-buku registrasi pada seksi E. Saya, Marwa Salimba Fadal, ditempatkan di bidang pidana umum. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan penuntutan, penetapan hakim, dan putusan pengadilan pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum. Di bidang pidana umum ini, saya ditugaskan untuk membantu pekerjaan pegawai, seperti membuat surat gugatan, mengisi disposisi surat, dan lain-lain. Tugas yang diberikan tentu atas arahan dan bimbingan dari pegawai-pegawai di bidang pidana umum ini. Saya, Gita Arianti Ningrum, ditempatkan di bidang Pitsus. Kegiatan saya sehari-hari selama pelaksanaan KKN ini yaitu membantu menulis surat masuk dan surat keluar serta nota dinas, membantu mengscan serta memprint berkas-berkas, membantu menutup buku register pada akhir bulan untuk dilanjutkan ke bulan selanjutnya, dan juga membantu menyusun berkas tindak pidana. Itulah beberapa rangkaian kegiatan kami selama KKN di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Tanggal 8 September 2021 bertepatan dengan hari Rabu, merupakan hari penarikan KKN di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Pada saat kami memulai KKN di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, kami disambut dengan baik oleh orang-orang di Kejaksaan Tinggi. Kami selalu diajari dan dibimbing berkaitan dengan program kerja yang diberikan kepada kami. Kami mengadakan diskusi untuk mempersiapkan program kerja kami, yaitu untuk membagikan masker serta vitamin kepada masyarakat. Saat menjalankan program kerja kami, terdapat beberapa kendala, seperti kami susah untuk mensosialisasikan pencegahan dan pemutusan mata rantai COVID-19 ke masyarakat, karena kami membagikan masker di jalan raya sekitar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, sehingga sebagian besar masyarakat menggunakan kendaraan. Kami menunggu saat lampu lalu lintas berwarna merah dan kami langsung membagikan ke masyarakat
yang tidak menggunakan masker. Dengan mengikuti program KKN